Assalamualaikum, Dek. Halo, Assalamualaikum. Dek, jelas suara Bapak nggak? Nah. Oh, Dede teh nggak jadi ke live school lagi? Enggak. Oh, sekirain teh di live school lagi. Hmm. Yang SMA 2 gimana? Gak keterima. SMA 2 nggak keterima. Itu teh yang iya Cipaku yang hotel apa tuh teh? Hmm. Ya, Yang depannya UPI. yang ada kolam renang kan di sana teh ya. Hotelan teh. Iya. Hotelnya teh apa namanya teh sebelah teh gini. Nggak tahu. Itu teh emang dulu mah TK kalau nggak salah di sana teh ya. Iya. Aya nama SMA berarti nya. Mm-mm. Itu teh tugas gimana? Iya. Coba kita ini ya. Jelas nggak? Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Eksponen ya. Oke. Jadi soal ini teh eksponensial. Tapi sebelum ini kan materinya pertidaksamaan ya. Iya. Nah, sebelum ke pertidaksamaan eksponen kan ada dulu persamaan eksponen kan? Ada tuh. Udah itu mah. Udah. Nah, basicnya tuh dari sana deh. Jadi sebelum ke pertidaksamaan memang harus dikuasai dulu yang persamaan. Jadi ada beberapa rumus pokok, rumus dasar di eksponen. Nanti banyak dipakai di sini. Nah, oke. Masih ingat rumus-rumus dasar eksponennya nggak? Nah, kayak ini misalkan ya. Ini 5 pangkat 2x tambah 2. Ini lebih besar sama dengan 1/25 x pangkat 1/2 x pangkat x tambah 1. Ya. Nah, di sini kan basisnya 5 kan? Jadi 5 pangkat, jadi 5 itu sebagai basis. Nah, kalau di sini 25. 25 ini berarti kan bisa di 5 pangkat 2. 2x tambah 2 lebih besar sama dengan, nah ini ditulis jadi 5 pangkat 2 gitu kan? Iya. Betul ya? X tambah 1. Jadi harus curiga kalau di sini basisnya 5, berarti si 25 itu bisa diubah menjadi 5 pangkat berapa. Nah, kemudian ini rumus dasar eksponennya kalau ada 1, ingat nggak kalau A pangkat M. Jadi A pangkat M ini sebagai penyebut kan. Ini kalau jadikan pembilang jadi A pangkat minus M ya. Iya. Ini kan rumus dasarnya kan. Jadi kalau misalkan pangkatnya positif menjadi negatif, begitupun sebaliknya. Jadi ini 5 pangkat 2x tambah 2, ya kan? Lebih besar sama dengan, ini jadi 5 pangkat berapa? Min 2. Min 2. X tambah 1. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Kemudian ada lagi kan rumus dasarnya kan, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan apa deh?
pangkat MS. Iya, M dikali ya. Nah, ini juga kan apa dasar ya. Ini itu. Ini rumusan dasarnya. Berarti ini tinggal dikali ya. 5 pangkat 2x tambah 2 lebih besar sama dengan 5 pangkat berapa? Dikaliin kan? Min 2x. Iya, min 2x terus Min 2. min 2. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Nah, kemudian baru di sini masuk ke pertidaksamaannya. Jadi kalau dalam sistem pertidaksamaan eksponen ya, ini berlaku kayak gini deh. Kalau ada A pangkat fx misalkan ya, lebih besar sama dengan contoh A pangkat gx. Jadi yang pangkatnya itu berbentuk fungsi ya. Jadi ini fungsi fx, ini fungsi gx gitu. Ini kalau seandainya basisnya sama, di sini A, di sini A, ini bisa langsung ditulis fx lebih besar sama dengan gx gitu ya. Ini dengan asumsi basisnya sama. Jadi A pangkat gitu. Atau misalkan tandanya juga misalkan kurang dari sama dengan ya sama gitu. Ini tidak merubah tanda, lebih besar sama dengan, ke bawahnya lebih besar sama dengan. Atau misalkan di atasnya lebih besar, berarti ini lebih besar. Nah, ini sifat dari pertidaksamaannya ya. Oke, berarti kan ini 5 pangkat kan? Oke, berarti ini 2x tambah 2 lebih besar sama dengan apa? Min 2x. Ya, min 2x kurangi 2. Itu deh. Terus ini pindah ruas deh ya. Jadi tambah 2x kan? Nah, ini pindah ruas jadi min 2 kan? Ini jadi min 2 tetap ya. Oke, 2x tambah 2x 4x. Lebih besar sama dengan min 2 jadi min. Min 4. Oke, jadi x lebih besar sama dengan min 4 dibagi 4 gitu kan? Maka x lebih besar sama dengan 1 atau min 1? Min 1. Min 1. Nah, ini ngerti nggak jawabannya? Jadi jawabannya itu bukan sama dengan nanti. Kenapa? Karena pertidaksamaan gitu. Kalau persamaan baru sama dengan jawabannya. Oke, sok ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Enggak. Paham ya? Jadi paling Pak Denny mengingatkan kembali itu nanti proses aljabarnya. Nah, di sini di tahapan-tahapan ini yang harus hati-hati nanti ya. Oke, bisa dilanjut? Oke, nomor 2. Nah, nomor 2. Kalau nomor 2 di sini ada bentuk akar. Gitu deh. Kalau ada akar A, itu artinya apa sih? Pangkat 1/2. Oke, sip. A pangkat 1/2. Gitu ya. Nah, ini basisnya 2 kan? Iya. Berarti 2 pangkat setengah gitu kan? Iya. Dipangkatin lagi berapa? 5x. Kurang dari, nah ini 4. Kalau 4-nya 2 pangkat berapa? 2. Ini 3x tambah 7. Oke, sekarang ini jadi berapa nih? 2 pangkat setengah pangkat 5x. Jadi 2 pangkat 10.
5. 5 setengah kali 5 aja deh. Setengah kali 5 berarti 5. 2. Iya, 5 per 2 kan. Iya. Nah ini 5 per 2 kan, X gitu kan. Iya. Kurang dari sama dengan berapa? Nah ini gimana nih? 2 pangkat 2 pangkat 6x 6X sama tambah 14. 14. Nah ini kan udah 2 pangkat 2 pangkat. Iya. Berarti ini tinggal 5 5. per 2X kurang dari sama dengan 6X tambah 4 nya dek. Iya. 14 kan 4. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Nah ini kan masih supaya tidak sulitnya, untuk mempermudah itu kan masih mengandung penyebut 2 ya. Berarti 2-nya mesti dihilangin aja. Caranya gimana? Supaya 2-nya hilang, caranya gimana? Dikali 2 semua ya? Benar nggak? Kan 5 per 2 kalau dikali 2 berapa? 10. 10. Ya, 10 per 2 kan? Benar nggak? Iya. 10 per 2 itu berapa? 5. Nah, jadi supaya menjadi 5 yang ininya, supaya ini jadi 5, jadi 2 mesti dihilangkan. Berarti dengan cara dikali 2. Ya. Kalau dikali 2 kan ini jadi 5X. Betul deh. Nah, tapi semuanya dikali 2 juga. Bukan hanya 5 per 2-nya aja. Berarti ini kali 2. Ini kali 2 juga. Ini kali 2 berapa? 12. Nah, 12X. Ya, ini dikali 2 juga berapa? 8. 28. Tuh kan lebih tidak mengandung penyebut. Jadi nanti dalam perhitungan nggak terlalu rumit. Mana yang pindah ruas? Yang ini pindah ruas kan? Iya. Nah, 5X kurangi 12 kan? X, betul? Iya. Kurang dari sama dengan berapa? 20? 5X dikurang 12X. 7. Ya, minus 7 X kurang dari sama dengan 28. Nah, sama Pak Denny gini. Dikasih tahu caranya. Yang ada variabel X-nya posisi harus diusahakan positif. Ya. Jadi ulangi ya. Yang mengandung variabel X, variabel aja ya, bisa X gitu, bisa Y nanti. Bikin jadi positif. Kalau itu kan negatif. Ya. Negatif 7X kan? Bikin jadi positif deh. Berarti kalau dibikin positif dikali berapa? Supaya jadi positif dikali? Kali 1. Kali min 1 ya? Iya. Kali min 1 kan? Kalau dikali min 1 ini kan jadi positif 7X kan? Iya. Nah, hati-hati kalau dikali min tanda jadi berlawanan. Ya? Ini kan kurang dari sama dengan, karena dikali negatif jadi lebih dari. Hati-hati ya. Ini dikali negatif jadi negatif 28 kan? Iya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Jadi supaya si variabel X-nya itu harus positif biar gampang.
Oke. Maka di sini tinggal X sama lebih dari sama dengan minus 28. Biasa kan dibagi tuh 7. Berapa minus 28 dibagi 7? 4. Hmm? Berapa? Min- Bentar. Iya, minus 4. Nah, berarti ini jawabannya. Sok dipahami dulu, Dek. Tanya dulu kepada Dendi. Terus Kumaha? Kebayang tuh? sayang. Nah, bisi kan iya mungkin agak anehnya guru di sekolah mah meureun ngerangin iya meureunnya. Ini dikali min 2, ini dikali min 1. Kenapa dikali 2? Supaya nanti dalam perhitungan tidak bentuknya pecahan, jadi lebih gampang. Terus ini dikalikan min, supaya nanti dalam urusan tanda lebih dari kurang darinya nggak bingung. Karena kalau dalam pertidaksamaan negatif positif itu berpengaruh nanti terhadap tanda gitu. Ya. Oke. Paham? Oke, bisa dilanjut? Bisa, Dek? Oke. Nah, yang ini. Ini coba basisnya berapa, Dek? 9. Kalau Jadi 9 ke 3 pangkat berapa? 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Oke. Ini 1 dikurang E kan? Kurang dari 1 per 2, 4, 3. 3 pangkat berapa? 5. 3 kali 3 pangkat 3 dikali 3 berapa, Dek? 9. Kalau dikali 3 berapa, Dek? 27. Kali 3 81. 81 kali 3. 243. Nah, ini kan 24 3. Berarti ini 3 pangkat 5, betul? Ini 243. Oke, berarti ini 3 pangkat 5. Oke. Terus gimana? Ini bisa dikaliin? Bisa. Jadi 2 min 2x. kurang dari 3 pangkat min 5. min 5. Oke. Ini sudah 3 pangkat bisa langsung 2 min 2x kurang dari min 5. Ini pindah ke sini ya, 2-nya ya. Kurang dari min 5. Ini min 2, betul, Dek? Ya. Min 2x kurang dari berapa? Min 5 min 2 min 7. 7. Nah, ini negatif ya? Iya. Kumaha kalau negatif, coba tadi kata Pak Dendi. Dikaliin Kali min 1. So, kali min 1. Jadi gimana? Ini 2x 2x terus lebih. lebih dari ya, balik ya. Berapa? 7. Nah, berarti x lebih dari 7 dibagi 2. Gitu kan? Atau bolehlah x lebih dari, misalkan mau dipecah desimal 3,5 mah enggak. Sama aja. Gimana, lancar nggak? Bentar. Oke. Nomor 4. Nah, ini lumayan lebih bertahap nih soalnya. Oke, 81. Berarti 81T 3 pangkat 4. Berarti 1 per 3 pangkat 4 langsung aja boleh dikaliin nggak?
Bisa langsung? Bisa. 3 pangkat berapa? 8. 8x atau 8 unggul? 8x. 8x. Terus? Min 1. Kade, tak itu banyak salah di sana. Min 4. Itu banyak salah teh. Nu dikalikanana 2x na dikali 4 teh min 1 na henteu. Itu teh banyak kesalahan. Ya, hati-hati dia. Karena itu kan sifat distributif. Jadi karena 2x min 1 na dalam satu persamaan. Dalam satu persamaan linear, jadi harus dua-duanya kaliin. Dikurangi berapa? Min 4. Tapi akar, kalau akar kan masih pangkat 1/2. jangan lupa akarnya. Gitu ya? Ya. Kurang dari sama dengan ini 3 pangkat berapa? 27. 3. Sok, bisa langsung? Bisa. Jadi 6 6. min 3x. Nah, ini dikaliin dulunya. Ya. Jadi 3 pangkat berapa? 8x. Kan pangkat setengah. Ini pelajaran besok udah. Kan pangkat setengah. Gimana? Dikali. Ya, kalikan. Sok. Coba. Gimana, Dek? 8x kali 1. Kan ini 1/2, Dek. Ya. 1/2 dikali 8 kan? Seberapa? 4. 4. Jadi 4x kan? Ya. Terus 1/2 dikali 2. dikurangi 2 gitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau dikali setengah, Ade nanti lihat angkanya yang depan. Jadi X mah dia sebagai variabel nantinya. Oke. Kurang dari sama dengan 3 pangkat 6 min 3x. Nah, ini ke atasin, Dek. Jadi 3 pangkat berapa? Apa yang kata sini? Ini kan 1/. Yang tadi gini. Ya. Kalau ada 1/a pangkat M, ini kan artinya A pangkat negatif M. Ya kan? Oh, berapa? 3 pangkat berapa tuh? Negatif 4x. Negatif 4x, terus? Plus 2. Plus 2, betul. Ngerti? Oke. Kurang dari 3 pangkat 6 6 min. min 3. Terus 3 pangkat berarti ini min 4x. sama 2 kurang dari 6 min. Pindah ruas min 4x tambah 3x ya. Yang ini pindah ruas ya. Ya. Pindah ruas kan? Oke, kurang dari Kurang 2. 6 kurang 2. Oke, min 4x plus 3x berapa? Min x. Min x kurang dari sama dengan 4. Terus? Udah beres? Di min 1. Jadi ini x. Terus? Lebih besar. Sama dengan? Min 4. Ada pertanyaan? Enggak. Adek, sok. Kayaknya Adek tadi di sini masih bingungnya. Di dia tah.
videonya tahap ini ya? Bingung nggak? Sedikit lupa. Sok, tapi sekarang gimana? Udah kebayang? Udah. Jadi kalau dikali setengah, sekali lagi sama aja sama dengan dikali 2 gitu. Cuman kalau kalau dikali setengah itu kan artinya sama aja dengan bagi 2 kan? Iya. Misalkan 8 kali setengah berarti sama aja dengan 8 dibagi 2 kan? Oke? Oke. Oke. Nah, ini. Yo, mana Dek? Ini belum bisa. Ini 9 nih, 9 berarti. Tiga. Jadi nanti Pak Dedi akan coba beberapa tahap akan diloncat. Jadi Ade nanti sudah mulai lompat gitu. Misalkan kayak 9, di sana 9 tuh 3 pangkat berapa? 2. Boleh nggak langsung ditulis 3 pangkat min 2? Boleh. Boleh. Kenapa jadi min 2? Pindah ke atas. Ini jadi setengah X min 4 gitu kan? Ya. Kurang dari sama dengan 27 T 3 pangkat 3. Nih 4 min X pangkat 2 gitu ya? Ya. Oke, sok ini kaliin deh 3 pangkat berapa deh? Min 1. Min 1, jadi min X aja ya? Boleh kan? Boleh. Terus? Min Berapa? 8. Berapa? Min 8. Min 8, dari mana min 8? Plus 8. Plus 8, karena kan min kali min. Iya. Jadi ini plus 8 kurang dari sama dengan 3 pangkat berapa? 12. 12 Min 3x kuadrat. Iya mah bentuknya kuadrat nih, san kuadrat ya. Jadi ini gimana? 3 pangkat berarti ini minus X tambah 8 12 minus 3x gitu ya? Kita ruas 3x kuadrat, betul? Minus x tambah 8 min, benar gak? Ini kenapa beda dari yang tadi? Uma? Gue cara tahu dari yang sebelumnya, nomor yang sebelumnya. Gimana, Dek? Kan kalau yang nomor sebelumnya cuma pindah ruas doang. Gak ada yang lebih besar nol. Kalau nolnya? Ini kan nanti persamaan kuadrat. Ya, sok ini disederhanakan dulu. Kalau persamaan kuadrat berarti harus zero price, jadi ruas kanannya 0. Ya. Ini kan tadi kan kalau yang tadi itu kan tidak semuanya bentuk persamaannya linier kan, kalau yang ini. Ya. Tidak mengandung kuadrat lah gitu. Tidak mengandung X pangkat 2. Yang ini sama kan? Iya. Gitu kan? Nah, kalau seandainya soal nomor 5, ini kan ada 3x, jadi variabelnya ada x kuadrat. Kalau variabelnya x kuadrat, berarti harus ruas kanan harus 0 gitu. Jadi semua apa namanya teh? Semua
yang ada di ruas kanan dipindahin ke kiri dulu gitu. Ya. Sok, jadi ini berapa tuh? 3x kuadrat kan? Iya. Min x. Nah, ini kan satu suku tuh bisa disederhanain. 8 dikurangi 12 berarti berapa? Min 4. Min 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, baru cari x-nya dengan cara difaktorkan. Masih? Yang X kurang. Ini Ade masih inget tuh cara memfaktorkan. Enggak. Nah, caranya gini memfaktorkan. Ini kan 3x-nya 3x kuadrat ya. Jadi kalau memfaktorkan tuh ditulis kayak gini. Nah, kan gitu kan? Ini kan 3x. Nah, 3x tuh berarti kan kemungkinan 3x dikali x kan? Ya. 3x dikali x. Jadi dari mana supaya menjadi 3x kuadrat? Ini 3x kali x. Ya. Nah, sekarang yang ini deh, yang 4. 4 berarti kan bisa 1 kali 4, ya kan? Bisa 2 kali 2 kan? Bisa 4 kali 1 kan? Ya. Benar nggak? Kalau 3 itu kan pasti 3 kali 1 dengan 1 kali 3 kan? Tidak ada yang lain, makanya kemungkinan ya sudah berarti 3 dengan 1 artinya 3x dengan x. Nah, sekarang yang 4 yang ini. Nah, sama pada ini warnanya kita bedain. Nah, ini yang 4. Nah, yang 4 yang mana? Mungkin 1 kali 4, mungkin 2 kali 2, atau mungkin 4 kali 1. Tetapi ada ketentuan. Ini yang tengah. Nah, ada yang tengah, yang ini deh nih. Ininya harus min 1 jumlahnya. Gitu. Ini kan minus x kan tengahnya ya. Harus min 1, berarti sekarang misalkan 1 dengan 4 dulu misalkan. Ya. Di sini 1, misalkan di sini 4. Ya. Coba. Ini kan min 4 ya. Kalau min 4 itu berarti yang 1 min, yang 1 plus, betul nggak? Nah, coba misalkan di sini min, di sini plus, misalkan ya. Coba dekat kali dekat dulu. Ini kali ini berapa? Min x. Terus jauh kali jauh. Ini kali ini berapa? 12x kan? 12x ditambah min x berapa? Ulangi. 12x, ini kan 12x tuh. Nah, ini min x. Kalau dijumlah berapa? 11x kan? Bener nggak? Hari iya, yang tengah berapa? 1. Berarti salah kan? Oke, berarti itu salah. Oke, salah kan? Sekarang kita ganti, yang ini plus, yang ini min. Coba. So, dekat kali dekat berapa? Kalau jauh kali jauh? 12x. 12 atau min 12? Min 12x. Min 12x. Ini x kan? Berapa kalau jumlah? Min 12x ya x. Berapa kalau jumlah? Min 11. Salah nggak? Salah juga kan? Kan keinginannya min 1 deh. Kan harus min 1, berarti ini juga salah. Nah, jadi yang paling mungkin adalah di sini 4.
Di sini 4 kan, di sini 1. Ya. Yang ini min, yang ini plus. Gitu. Sok, dekat kali dekat. 4x 4x, jauh kali jauh, min 3 min 3x. Nah, jumlahkeun. min 1. X, bukan 1. Oh ya. Sedangkan iya negatif positif. X-nya. Berarti Berarti kebaliknya. iya. Berarti kebalik, harusnya yang ini min, Min yang ini plus plus. Tuh. Jadi coba dekat kali dekat. min 4x Min 4x, jauh kali jauh, 3x jumlahkeun. min x. Tuh, cocok kan? Heeh. Sama gurunya selama nggak dijelasin. Jadi- Gimana tiba-tiba ada angka itu? Jadi yang apa? Yang kuning. Nah, ini yang kuning ya. Yang kuning 3x dikali x itu menjadi 3x kuadrat. Kemudian yang hijau, yang ini nih. Hijau berarti minus 4x dikali 1. Jadi minus 4. Oke? Ini belum beres nih ini. Bayang ya? Nah, berarti di sini ada 2, Dek. Ada 2. Nah, setelah ini baru nanti ada 2. Apa yang ada 2? 3x dikurangi 4. Gitu kan? Bikin sama dengan aja dulu lah. Sama dengan 0 misalnya. Atau ulah sama dengan. Ya, sama dengan 0 aja dulu misalnya. Berarti 3x ini pindah ruas kan? Jadi 4 kan? Ya. Maka x-nya adalah 4 dibagi 3, betul? Nah, satu lagi x tambah 1 D sama dengan 0 juga. Gitu kan? Ya. X-nya berarti sama dengan berapa? Minus 1 kan pindah ruas. Nah, berarti ada 2 nilai x. Ada 2 nilai x. X-nya 4/3, X-nya min 1. Ada 2 nilai X. Bikin garis bilangan. Ya, bikin garis bilangan. Ada 2 nilai. Ya. Nah, berhubung di sini 2 nilai, berarti min 1 dan 4/3. Kalau di garis bilangan yang sebelah kiri dengan kanan teh gimana? Siapa yang lebih kecil, kiri atau kanan? Kalau di garis bilangan kiri, kalau kanan lebih besar ya. Berarti min 1 dengan 4/3 mana yang sebelah kiri? Min 1. Oke, tulis di sini min 1. Berarti 4/3 di sini gitu. Ya. Nah, ini kan tandanya sama dengan, Dek. Kurang dari sama dengan, berarti kalau sama dengan si min 1-nya tuh termasuk. Jadi si buletannya tuh bulatan penuh. Si 4/3 juga masuk. Kalau misalkan kurang dari saja berarti tengahnya bolong, jadi min 1 teh nggak masuk. Nah, berarti ini ada 3 daerah kan? Di garis bilangan ada 3 daerah, betul? 3 daerah dari 4/3 ke kanan. Ya kan? Dari 4/3 ke kanan, terus lebih besar dari 4/3. Kemudian antara min 1 dan 4/3, dan kurang dari min 1 atau min 1 ke kiri. Gitu kan? Ngerti tidak maksudnya? Itu kan ada angka tuh, min 1 dengan 4/3 kan? Berarti aya 3 wilayah kan?
3 wilayah itu artinya dari 4/3 ke kanan, lebih besar 4/3. Kemudian antara -1 dan 4/3 ada yang -1 ke kiri, kurang dari. Ya kan? Ngerti nggak? Ya, pokoknya ini ada jika kieu sok. Misalkan Pak Denny ada punya garis bilangan lagi. Misalkan -2 1 sama 5 misalkan. Coba Pak Denny mau nanya, ada berapa wilayah? 3 atau 4? 4 sama mana? 5 ke kanan, lebih besar dari 5. Antara 1 dan 5. Antara -2 dan 1. -2 ke kiri atau -2. Oh, Mengerti? ya. Ini wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D. Gitu. Paham? Paham sampai sini nggak? Jadi itu fungsinya garis bilangan. Makanya sebetulnya kalau belajar pendidaksamaan harus memahami dulu garis bilangan. Belum pernah punya. Makanya kan basicnya ini dulu. Jadi ketidaksamaan itu kuncinya garis bilangan. Kalau yang sebelumnya adanya yang ini nih. Nih pada ini flashback dulu ke nomor 1. Nah ini. Ini kan hanya satu apa? Satu garis bilangannya cuma 1 kan? Ada 1 angka kan? -1 aja kan? Berarti -1-nya masuk. Karena sama dengan kan? Nah, ini lebih besar dari -1 berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Nah, berarti dari -1 ke kanan. Nah, ini penyelesaiannya gitu. Oke? Ngerti? Nah, yang ini -4 kan? -4 aja kan? Lebih besar, berarti kalau lebih besar kanan atau kiri? Kanan. Oh, berarti ini wilayahnya. Jadi -4-nya masuk ke dalam penyelesaian. Terus nomor 3. Nah, ini cuman 3,5. 3,5-nya masuk nggak? Masuk. Masuk nggak? Masuk nggak 3,5-nya? Enggak tuh, kenapa enggak? Lebih dari nggak ada sama dengannya kan? Nah, makanya itu deh si garis bilangannya ini jangan dibuletin penuh, jadi gitu aja. Nah. Ya, bolong tengahnya. Lebih dari berarti kanan atau kiri? Lebih dari ke kanan atau ke kiri? Oh, kanan. Paham? Nah, ini -4. Masuk nggak -4-nya? Masuk. Lebih dari kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Terus, nah baru yang ini coba. Oke, Pak Denny coba yang ini dulu. Ulangi, ada berapa daerah deh? Ada berapa wilayah? 3. Ini kita bikin garis bilangan dulu ya. Nah, ini penuhnya dehnya masuk ya. -1 dulu atau 4/3 dulu? -1. Ini berarti 4/3.
3. Gitu ya? Oke. Ini kan ada 3 wilayah. 4/3 ke kanan, antara 4/3 min 1 ke kiri, gitu ya. Nah, ini tandana pasti plus. Pokoknya yang paling kanan tuh plus. Min plus selang-seling pokoknya. Negatif, positif, negatif, positif. Ya, selalunya wilayah paling kanan positif, kemudian negatif, kemudian positif. Yang kiri juga positif. Iya, kan selang-seling, plus, min, plus. Jadi nanti kalau ayah gini kayak sama, misalkan iya 1 min 1, misalkan 2, ini 5. Berarti ya plus, min, gitu aja. Bayang tuh? Oke, berarti tandanya plus, min, plus. Nah, sekarang kembali ke soal, Dek. Ini kurang dari atau lebih dari? Kurang. Kalau kurang dari, positif atau negatif? Negatif. Nah, berarti wilayahnya penyelesaiannya yang negatif. Yang negatif yang mana? Nah, di tengah ini. Nah, berarti ya teh daerah penyelesaiannya. Berarti kumaha cara menulis matematiknya? Berarti min 1 ya, kan antaranya kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4/3. Nah, berarti ya jawabannya. Ngerti nggak? Kan di tengah. X-nya teh kan penyelesaian. Variabel X kan. Oh. Ya. Kayak gini sok ya Pak Dendi, misalkan ambil contoh lain. Ini min 3 misalkan. Ini 2 misalkan. Ya plus, ya min, ya plus kan. Kalau seandainya ini misalkan kurang dari sama dengan, gimana? Penyelesaiannya gimana? Berarti yang negatif kan? Iya. Berarti min 3 terus kurang dari sama dengan ya. Karena ini kan masuk sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kalau tandanya lebih dari sama dengan 0, nah berarti wilayahnya kan dia kan positif, dari min 3 ke kiri, dari 2 ke kanan. Ya, jadi nanti X kurang dari sama dengan min 3, ya kan? Benar nggak? Kan kurang dari, kan ke kiri mau kurang dari. Atau, nah pakai atau X lebih besar sama dengan 2. Jadi dari 2 ke kanan. Gimana, Dek? Sok dipahami dulu. Kalau tandanya lebih dari, ya, kalau tandanya lebih dari yang ini, berarti wilayahnya yang positif. Benar nggak? Cok, berarti kalimat matematiknya gimana? Kalau yang positif untuk ini, kalau yang ini cok. Positif yang X. Positif tuh kan dari min 1 ke kiri.
kurang dari Ya, sok X kurang kurang dari sama dengan min 1 atau atau 4/3 X lah yang dibacanya X dulu atau X lebih dari sama dengan ya 4/3 gitu kan? ya Gimana sok? Sok ini dulu deh, dipahami dulu deh biar ini lumayannya. Soalnya ya basicnya deh nya. Basicnya kan membuat garis bilangan, memfaktorkan. Kumaha deh, sok. Nanti akan banyak beberapa soal berikutnya sama ya kayak gini. kayak penjelasan itu kan karena min Gimana? yang ngambil yang di tengah itu kan karena minnya Iya, betul. Karena min. dia dapat minnya dari mana Itu mah ketentuan. Maksudnya teh kalau diuji oleh angka yang di antara min 1 dengan 4/3 hasilnya pasti negatif gitu. Misalkan Ade ambil antara min 1 dengan 4/3, angka berapa tuh Dek? Ambil sok satu angka. 0 ya. Bener nggak? Ada 0 nggak antara min 1 dan 4/3? Ada, sok masukin 0. Positif negatif nanti hasilnya. Masukin 0 ke X-nya. Ini 0. 0. Ini 0 kan? Masukin X-nya 0 maksud Pak Dendi. Ya 0, 0 berarti min 4 kan? iya Negatif positif ini hasilnya. negatif Nah, pasti min gitu. Jadi semua X antara min 1 dan 4/3 itu hasilnya negatif. Jadi kalau mandi berdiri, Ya. Oke. Bisa dilanjut? bisa Bingung nggak? Biar coba yang ini sob. Nah, kita coba lagi soal kecuali mau di itu, 8. Berarti 8 teh 2 pangkat berapa? mau jongkok pas kuat. Nah, di gayung gitu nih jongkok. 2 pangkat 3 ini 8x 8x 8 maksudnya 8 plus 2x min x kuadrat lebih besar sama dengan 16. 16 nya 2 pangkat berapa? 4 Oh, ini harusnya min Dek, kan dikatasin Dek. iya Ini berarti 2 pangkat min 4 min 4 x tambah 2. Sok ini kalikan Dek. 2 pangkat berapa? Nah, soal lu 2 min 2 Hah? min 4 Terus plus min 6x min 6x plus 3x kuadrat lebih besar sama dengan min 4x min 2 min 4x min 2 dari mana min 2? iya min 8 Min 8 kade salah lagi min 8 gitu ya. masih kepikiran yang tadi jadi fokus. Sok ini dulu atau fokus. Jadi min 8 kan? Iya Oke. 2 pangkat 2 pangkat. Jadi
min 24 min 24 min 6 plus 3x kuadrat lebih besar sama dengan min 4x min 8 ya. ya. Oke. Bikin ruas kanan 0. Dijadiin 0. 3x kuadrat Disimpan di depan ya, 3x kuadrat ya. 3x kuadrat terus min 6x jadi plus 4x, betul nggak? ya. Min 24 plus 8. Sok, sampai sini paham nggak? Paham. Oke, jadi ini kan bisa disederhanakan kan, satu suku tuh 3x kuadrat terus min 6x min 2x min 2x ini min 16 lebih besar sama dengan Hmm. faktorkin lagi atau faktorin lagi ya. Ini 3x kan? Ya. Sama x lagi. Tuh. Lebih besar sama dengan Nah, 16 itu berapa aja tuh? 16 T bisa 4 kali 4 16 kali 1 dulu. 16 kali 1 4 kali 4. Oh, jangan 24 kali 4, jangan loncat. 16 kali 1 2 kali 8 4 kali 4 8 kali 2 kan 1 kali 16 nya gitu kan ya. Nah, Ade nanti harus minus 16. Kalau minus 16 pasti tandanya yang satu min, yang satu plus gitu kan, gitu kan? iya. Pasti 16 kali 1 kayaknya nggak mungkin kan? Iya. Kalau di sini 1, di sini 16, ini kan 16 kali 3 48, dia min 1, sedangkan keinginan kita yang tengahnya harus min 2. Ya kan? Jadi kalau yang ini jangan ini pasti salah yang ini. Nggak mungkin kan? Iya. Dibalik juga ya 16. Ini 1 3 dengan 16 kan nggak mungkin kan? Oh, yang mungkin yang mana sekarang? 2 Oke, 2 sama 8 misalkan. 2 sama 8, kalau 2-nya di sini misalkan. Ini 8 di sini, mungkin nggak? iya. Sok, ini dekat kali dekat dulu. min 8 Jauh kali jauh. 6 x Hah? 6 x Jelek dari mana? Ini kan 3x. 3x kali 2 6 6x. iya. Oke. Min 8x ini 6x. Ya, jumlah berapa? min 2x Nah, pas kan? iya. Nah, berarti ya udah pas. Berarti ada 2 kan? 3x kurang 8 sama dengan 0 ya lahnya. 3x sama dengan berapa? plus 8 Jadi x sama dengan 8/3 8/3. Satu lagi, x tambah 2 x tambah 2 sama dengan min 2 0 ya. Jadi x nya sama dengan min
2. 2. Berarti ada 2. Ada 2 X, yang ini ada 2 angka kan? Bikin garis bilangan. Masukkan nilainya kan? Min 2 dengan 8/3, mana yang sebelah kiri? 2. Min 2. Ini 8/3. 3. Positif, Negatif. negatif, Dia positif. tidur, Dek. Mama tidur ya. Yang diambil yang positif, yang negatif. Jangan. Negatif. Kenapa yang negatif? Gak tahu. Balik lagi ke sini Ini Adek kenapa ngambil yang negatif? Kenapa yang negatif jadikan daerah penyelesaiannya? Kenapa? Gak tahu. Kan yang ini Dek, tadi udah. Karena ini kurang dari 0. Oh iya. Kalau kurang dari 0 kan min hasilnya. Ya. Makanya ambilnya yang min. Ya kan? Ya. Ya. Kalau yang ini, yang negatif yang positif. Positif. Kenapa? Lebih dari 6. Nah, kan itu tandanya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kan positif. Iya. Nah, berarti daerahnya dari 8/3 ke kanan, dari min 2 ke kiri. Kiri. Sok. Jadi himpunan penyelesaiannya gimana? Hmm. X Betul. Terus lebih kecil sama dengan min 2. min 2. Kan lebih kecil min 2 ke kiri kan? Ke kiri itu lebih kecil. Iya. Atau X lebih besar lebih besar. Sama dengan? 3. sama dengan dulu. Iya. Nah. Oke. Oke. Kuma. Di sini. Tapi ada gambarannya, ente blank thingnya. Bisa ya? Bisa. Sekarang coba Pak Denny loncat dulu ke nomor ini biar sama lah ya. Nah. Nah, coba deh. Ini gimana nih? 16 berarti 16T 2 pangkat 3. Iya, 3. 2 pangkat 3 16. 4 kan? 2 pangkat 4 ya. Iya. Langsung kaliin aja ya, 2 pangkat. Ini 1/2. Nah, ini nanti yang akar nanti. Oh. Kan 16 itu 2 pangkat 4 kan? Ya, So, jadi 2 pangkat 4x kuadrat. Oke, 4x kuadrat terus Min 12x min 12x, oke. plus 14. Plus 14. dari mana 14? 12. 12. Pangkatin berapa sekarang? Akar masuk 1/2. lebih dari. Nah, ini pangkat akar pangkat 3 kan? Kalau akar ini kan akar pangkat 3 dari A, berarti artinya apa? A pangkat berapa? 3. Bukan. 1/3. 1/3. Nanti terakhirnya
Ya. Sok, ini 4-nya 2 pangkat berapa? 2 pangkat min 2. Oke, 2 pangkat min 2 langsung kaliin. Min 6. Min 6 36x plus 13. Plus 12 x. Plus 12. Hati-hati ah, plus 12. 12 naon? X Pangkat 1/2. 1/3. So, kaliin. Berarti ini 2 pangkat berapa? Kali setengah semua. Tadi kata Pak Denny kali setengah teh kumaha? Bagi 2. Bagi 2. So, bagi 2. 2x kuadrat. 2x kuadrat terus Min 6x. min 6x terus Plus 6. plus 6 terus Lebih dari nah kalau ini di 2. min 2 betul Plus 4 4x ya. x. Ya. Ini jadi 2x kuadrat min 6x plus 6 ya. Lebih dari min 2 plus 4x. Betul? Betul. Oh, pinarua sekarang 2x kuadrat Min 6x. Min 4x. plus 6 Plus 2. plus 2 lebih dari 0. so min 6x min 4x jadi 12x. dari mana? Min 2x. Min 6 dengan 6. min 6 min 4 Min 2x. bukan min 6 min 4 Min 12. berapa? Min 12. Masa? Min 6 ya min 4 2. negatif 6 dengan negatif 4 di jumlah negatif 6 dikurangi 4 ya min Min 2. bukan Udah pusing. min 6 min 4 mah min 10 atuh Iya. min 10 kan Iya. terus ini 6 2 berarti tambah 8 lebih besar dari 0. 0. Nah ini kayaknya bisa dibagi dek, bisa dibagi 2 ya, bisa diperkecil ya, 2 Iya. 10 8 bagi 2 semua ya boleh ya. Ini kalau dibagi 2 semuanya bisa jadi apa? X kuadrat. Betul. Terus 5x. min Ya, 5x. Terus 4. gitu ya, Iya. baru faktorin. Nah kalau ini x kuadrat berarti kalau x kuadrat mah ditulisnya x sama x pasti kan gitu. Ya. Terus 4, nah 4T berapa aja kemungkinannya? Bisa 1 kali 4, ya kan? 2 kali 2 kali 2 atau 4 kali 4. 1. Nah, di sini positif.
Kalau di sini positifnya, kan tadi negatifnya. Kalau ini positif 4 berarti tandana dua-duana positif atau tandanya dua-duana negatif. Kan tadi kalau negatif mas yang satu min, yang satu plus kan? Dek, benar nggak dek? Iya. Jadi kalau positif berarti dua-duanya plus atau dua-duanya min, ya kan? Iya. Nah, lihat tengah sekarang, tengahnya negatif positif. Negatif. Kalau tengahnya negatif berarti dua-duanya negatif. Oke. Kalau tengahnya positif berarti Dua-duanya negatif. dua-duanya positif. Ulangi. Tadi kan kalau seandainya yang negatifnya, kalau yang ininya negatif nih, ya, itu pasti yang satu min, yang satu plus kan gitu kan tadi kata Pak Denny. Iya. Kalau ininya negatif. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini positif berarti dua-duanya min atau dua-duanya plus gitu. Nah, kapan dua-duanya plus, kapan dua-duanya min? Kalau tengahnya negatif nih, tengahnya dia kan min 5 kan? Berarti dua-duanya negatif. Kalau saat positif tengahnya berarti dua-duanya plus. Oke. Ya. Jadi ya sudah dipastikan dua-duanya nih. Negatif. Yang mana yang mungkin supaya jadi 5 yang mana? 1 4 atau 4. Kalau 2 sama 2 nggak mungkin ya. Iya. Berarti ini 1, ini 4 gitu. Sok. Cek. Dekat kali dekat. Ini berapa? Min X. Min X. Jauh kali jauh. 4X. Min 4X. Min 4X. Jumlahin. Min 5X. Cocok? Cocok. Nah, baru sekarang X kurangi 1 sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? 1. Yang kedua, X kurang 4 sama dengan 0 kan? Ya. Maka X-nya berapa? 4. Bikin garis bilangan. Ini satunya masuk nggak? Masuk. Hah? Kenapa masuk? Saya masuk ke sini mana? Itu lihat tandanya ada sama dengannya nggak? Nggak ada. Nah, berarti nggak masuk kalau nggak ada mah. Masuk. Oh iya. Ya. Lupa. Oke, berarti iya plus min plus. Yang plus yang min. Yang plus. Kenapa? Dari 6. Ke kanan, ini ke kiri. So, berarti daerahnya apa? Yang kanan. Ya, so. Berarti kalimat matematiknya gimana? X lebih dari kalau 1 kenapa tandanya ke kiri? Kenapa yang 1 tanda kanannya ke kiri? Kan dari itu kan positif. Kan wilayah 1 ke kiri kan? Nih.
X kurang lebih. kurang kan ke kiri dek, ke kiri. Oh, iya. Kalau ke kiri mah kurang, kalau ke kanan lebih, jangan lupa. Oke. Jadi Kurang X satu ya, terus atau atau X lebih dari 4. gitu, bisa nggak? Bisa ini. Jadi nulisnya X dulu, bukan satunya, tapi variabel dulu. Jadi X, jadi bacanya X dulu, X kurang dari 1. Dari mana? Dari sini, karena kan ini wilayah dari 1 ke kiri. Kalau ke kiri berarti kurang dari, atau X lebih besar 4, karena wilayahnya dari 4 ke kanan gitu. Gimana? Ya, Bisa ya? coba. Oke. Nah sekarang yang ini deh. Nah ini rada beda ini. Iya mah dimisalin 5 pangkat X dulu. Nah 5 pangkat X tuh misalkan P. Ini kan boleh kan kalau pada ini tulis misalkan ini 5 pangkat X terus pangkat 2, boleh nggak kalau ditulis kayak gini? Boleh. Dikurangi 6. Nah ini kalau ada 5 pangkat X tambah 1, ini kan boleh ditulis 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1, boleh nggak? Boleh. Kan kalau ada A pangkat M gini, dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N kan? Ya. Kalau dikali berarti dijumlah. Nah kalau misalkan dari penjumlahan ke sini berarti tinggal dipecah gitu. Jadi ini kan boleh pada ini tulis ini 5 pangkat X dikali 5 kan gitu. Iya. Nah ini pindah ruas aja. Ini kan minus 125 ya. Jadi plus 125 kan. Lebih besar dari 0, boleh kan? Gitu nya. So, nah ini kan bisa ditulis dulu deh 5 pangkat X. Ini kan 6 kali 5, boleh kan? Kaliin dulu. Boleh. Min 30 kali 5 pangkat X tambah 125 lebih besar dari 0. Nah 5 pangkat X nah ganti jadi P. Jadi ini P pangkat 2, boleh kan? Boleh. Min 30 P ya tambah 125. Nah, ini baru kita faktorin, cuman kan tadi mah X sekarang mah P di sini ya. Berarti iya ditulis P, tulis P. So 125. Nah iya plus atau min di dia deh. Plus. Kalau plus kumaha tadi kata Pak Dendi? Sama-sama min atau positif. Nah, dua-duanya min atau dua-duanya plus? Jadi dua-duanya min. Dua-duanya min, betul. Kenaun dua-duanya min? Mana min 30. Hah? Ya, Min 30. karena min 30, betul. Min, ini min. Oh, 125 teh berarti supaya nanti jadi 30 berapa kali berapa? 25 kali 125 teh berarti seberapa? 25 kali 5 nya? Iya. 25 dikali 5 ya, betul kan?
Kayaknya dijumlahkan 30 dek. Iya. Benar gak? Iya. 5 ini 25. Tuh. Ya. Oke. So berarti P kurangi 5 sama dengan 0 kan? Ya. Berarti P sama dengan 5 ya? Iya. Gitu kan? Iya. Satu lagi P kurangi 25 sama dengan 0. Berarti P nya 25. 25. Bikin garis bilangan lagi. Masuk nggak 5 sama 25 nya? Enggak. Enggak. 5 dulu atau 25 dulu di kiri? 5. Positif, Negatif. positif. Ya. Yang diambil yang plus yang min. Min. Yang min yang diambil. Kenapa? Lebih dari. Iya. Kalau lebih dari 0 itu negatif positif. Positif. Kan lebih dari. Kan lebih dari ini. Kalau lebih dari diambil yang positif. Berarti dari 25 ke dari 5 ke berarti nanti dapat di sini ya. P ya. Oh iya. Ayo, P kurang dari 5 atau P lebih dari 5 atau 25? 25. Tapi kan ini masih P. Ganti lagi karena harus X masalah nama. Ya. Iya. Ini jadi X. P-nya tadi apa P-nya? 5X. Bukan 5X. P-nya. Oh, 5. P-nya. Yang ini. Nah, 5X. bukan 5X, salah. 5 pangkat X. Nah, 5 pangkat X. Hati-hati, bukan 5X, 5 pangkat X. 5 pangkat X kurang dari 5. ini kan 5 pangkat berapa? 1. Jadi X kurang dari 1, betul nggak? Betul. Yang ini P-nya ganti lagi. 5 pangkat X. 5 pangkat X lebih dari 25 T. 5 pangkat berapa? 2. Terus Di X sama dengan 2. X bukan sama dengan. Lebih dari 2. Nah, gitu. Ya. Ini hati-hati di sini kan nanti teh himpunan penyelesaiannya cara nulisnya gini. Kurung kurawalnya X gitunya, tulis tuh X bila mana, nah garis miring gitu ya, X kurang dari 1 atau X lebih dari 2, terus X anggota bilangan real. Nah ini himpunan penyelesaian ya, gitu deh. Termasuk yang ini deh, coba tadi yang yang ini penyelesaiannya di gimana, coba sini ya.
himpunan penyelesaian berarti kumaha? Kurung kurawal X garis miring gitu ya, X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 4, X anggota bilangan real. Itu dek. Kumaha dek? Paham nggak? Ya. Coba yang ini dek. Nah, yang ini kumaha? Himpunan penyelesaiannya coba. So. HP kurung kurawal X garis miring X lebih kecil sama dengan min 2 terus atau X lebih besar sama dengan 8/3 terus X anggota bilangan real. Nah, oke. Yang ini dalam penyelesaian X bila mana min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 4/3 terus X anggota bilangan real. Oke deh. Ini juga sama sebenarnya, nanti kalau ditanya berapa sih himpunan penyelesaiannya X bila mana gitu, X lebih besar sama dengan min 4 gitu, X anggota bilangan real gitu aja ya. Gitu. Yang ini sama di. Nah yang ini kumaha? Himpunan penyelesaiannya dek. X lebih besar 3,5 X anggota bilangan real. Ya. Kumaha dek? Himpunan penyelesaian yang ini lebih besar min 4 X anggota bilangan real. Yang ini himpunan penyelesaian X bila mana X lebih besar min 1 X anggota bilangan real. Oke, ada pertanyaan? Nanti ini ke apa? Iya, nanti dikirim ya. Oke. Sok ada lagi nggak yang mau tanyain? Tapi jelas kan? Jelas. Ya TPR. Iya. Nanti kak ibunya tuh sering kasih tahu. Saya kan aku nanya. Apa nih? Itu yang tugasan kemarin. Ini kalau gini bener nggak? Itu dia langsung marah. Enggak, saya nggak mau ngecek bener apa salahnya. Gitu. Ya gue kemarin tugas tadi sampai ke bawah 70 gara-gara enggak ngerti. Itu teh Ngejelasin juga cepat pisan itu mah gurunya. pinter teuing teh gurunya sih kayaknya mah ya. Si ibu apa namanya? Nggak ingat namanya. Anda kalau nggak salah Miss Anda. Miss Ana.
kata Miss Emma ya? Lupa. Sok, ada lagi nggak yang mau tanyain? Enggak. Bisa ya, nanti ini sama Pak Denny dikirim ya. Oke. Besok masuk jam berapa ke sekolah? Jam 7. Oh, jam 7. Nah, nggak setengah 7. Enggak. Kirain itu setengah 7. Enggak. Ya, bisanya, Denny. Insya Allah. Masuk sama Pak Denny, nanti ini dikirim. Ya, Oke. ya, oke nya. Oke. Siap. Sok. Dicoba lagi nantinya. Iya. Oke.